warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Adahu. Saya Alexia Putri Muhammad. Saya Nazra Bila Marsyad. Saya Syarmadan Perungge. Saya Muhammad Rehan Pakaya. Saya Abdul Rahman Irwanto. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuatkan tugas membuat video dengan mewawancarai orang sekitar dan menurut pendapatnya. Oke. Assalamualaikum Pak. Kami dari sekolah SMA 1 Gorontalo. Jadi kami mendapatkan tugas dari guru kami, yaitu guru agama Islam, untuk mewawancarai seseorang dengan beberapa pertanyaan. Nah, di pertanyaan ini ada 5. Jadi yang pertanyaan pertama, mengapa manusia perlu aturan? Kami ingin pendapatnya dari Pak. Sendiri atau Pendapat sendiri. iya, karena kan kalau ini kan ada yang sesuai aturan agama, Ya. atau ini aturan yang dibuat oleh manusia. Iya. Karena ini kan pendapat sendiri, kita hidup itu tetap juga harus perlu aturan. Dikarenakan apa? Kalau kita tidak melaksanakan atau membuat satu aturan, otomatis hidup kita tidak akan terarah. Nah, di dalam Islam sudah ada aturan atau tuntunan, baik itu dalam bentuk dia sunnah ataupun melalui Al-Quran. Nah, pada orang awam umumnya, mereka hanya melaksanakan sesuai dengan syariat. Apa yang dijalankan itu yang melaksanakan sesuai dengan kewajiban. Nah, sedangkan masih ada aturan-aturan yang seharusnya itu wajib kita laksanakan. Kemudian pertanyaan kedua akan dibacakan dengan saya. Yang kedua, apa jadinya kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan? Kalau tidak ada aturan, otomatis dia semuanya kacau balau. Mau dibikin apapun, tetap juga akan kacau balau. Contohnya saja, Allah menciptakan alam semesta itu, dia kan melalui proses atau tahapan dengan ada kalau menurut ini lagi dia sampai ada berapa prosesnya. Nah, makanya kita harus ada aturan supaya lebih terarah hidup kita. Pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapat Pak jika ada pemimpin yang membuat kebijakan tetapi ia sendiri tidak menjalankan? Itu tergantung dari pribadi dari kita masing-masing. Jadi istilahnya dia buat aturan tapi dia tidak laksanakan. Bukan tidak dilaksanakan, dia laksanakan. Dia hanya minta untuk orang lain yang melaksanakan, tapi dia sendiri tidak mau melaksanakan. Jadi kalau menurut pendapat saya, pemerintah kalau bikin aturan kemudian dia tidak itu sama dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang kan ada yang hukum, kita lihat terlalu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Istilahnya masih ada sistem tebang pilih. Nah, kalau kita mau ini, mending pemerintah juga di samping mau menerapkan aturan, pemerintah dulu yang mau menerapkan. Terapkan dulu di instansi pemerintah. Iya. Mengapa manusia perlu berkompetensi dan berkolaborasi? Manusia perlu berkompetensi dan kolaborasi. Karena di sini hidup kita itu bukan sama seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan yang ada yang kalau dalam istilah biologi
mutualisme simbiosis ya. Jadi jangan sampai seperti itulah, karena manusia itu perlu ada silaturahminya, perlu ada interaksi dengan orang per orang. Karena kalau kita tidak ada interaksi dengan orang per orang, otomatis sama seperti binatang lagi. Dia hanya menggunakan otak tapi tidak menggunakan nafsu, tidak menggunakan akal pikiran. Sedangkan kita manusia ini sudah sempurna, sudah diciptakan oleh Allah, diberikan akal untuk bagaimana caranya kita bisa kalau seperti yang tadi pertanyaan tadi, berkompetensi. Adik-adik sekarang kan bisa bisa ada bukan istilahnya bersaing ya, tapi ada saling meningkatkan daya kreativitas. Bagaimana caranya kita bisa, masa orang yang sana bisa, kita tidak bisa. Kemudian kolaborasi, ketika kita tidak sanggup, mau panggil teman, ajak teman, kita ini join dong, bisa kita ini dong. Bukan tidak mampu, tapi ketika kalau kamu misalnya bisa sumbangkan pikiran dan tenaga, tapi pendanaan tidak, teman kamu bisa, apa salahnya ajak sama-sama. Jadi seperti itu. Mengapa kita dianjurkan untuk saling menasehati antar sesama? Nah, itu yang seperti yang tadi. Manusia perlu tetap ada adanya silaturahmi antara sesama. Karena apa? Sesuai pendapat agama Islam saja, silaturahmi itu memanjangkan umur. Dia selain menambah erat pergaulan kita di antara sesama dengan teman-teman ataupun orang yang barusan kita kenal, itu pun juga bisa sama dengan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi bukan saja kita membangun silaturahmi kepada Allah, tapi juga kepada manusia, supaya ketika ada apa-apa, tidak diminta-minta, kita di jalan mau kemana, ada orang datang tolong. Itu salah satu contoh bukti, dan saya sudah berapa kali mengalami ketika habis bensin atau naik motor, ada yang ojol atau orang yang kita tidak kenal langsung, Pak, boleh mau tolong Pak? Iya boleh. Jadi seperti itu. Nah, ketika dari situ kita bisa, siapa nama? Tidak, yang orang yang gitu, siapa nama? Nah, dari situ kan timbul percakapan, timbul ini. Dari situlah kita bisa sama namanya dengan silaturahmi. Ada pertanyaan lagi? Oke. Iya, tidak apa-apa. Semoga sukses ini. Pendapatnya. Tuh, 2, 3, berdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadia. Assalamualaikum